hari ini mahasiswa saya dukung A, dukung B, terus yang menjaga perdamaiannya siapa? Yang sebelum dan pasca. Harusnya partai politik bukan kedekatan emosional, tapi kepada kecerdasan kemampuan berpikir. Orang tua bicara sejarah, anak muda menunjukkan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Oke, terima kasih bagi sahabat-sahabat pemirsa Suara NU yang masih menyaksikan. Oke, di sesi kali ini saya kehadiran tamu yang spesial, kawan saya, orang penting di PBPMII. Selain itu beliau juga mahasiswa Pascasarjana UI dan pemerhati sosial, selalu berada di akar rumput. Siapa lagi kalau bukan Bung Aris Tama. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam Bung Rahman. Hadori. Dori. Dori. Saya ingatnya kalau Bang Rahman ini Ninja Hattori. Ini nama aja udah salah, gimana soal nomor rekening ya? Soalnya podcastnya keren bos. Oh, saya gitu ya? berterima kasih banget nih diundang di podcast Bung Rahman ini dan kawan-kawan. Gimana Bang Aris? Masih membela rakyat? Bersama rakyat. Bersama rakyat sampai tuntas. Kalau membela rakyat nanti ketika kita di sana itu. Jadi pemerintah. Bukan pemerintah. Siapa? DPR. Bukan DPR juga. Apa dong? Pelaksanaan DPR. Pelaksana rakyat. Iya. Pelaksana tugas rakyat. Bukan pelaksana petugas partai kan? Bukan. Petugas partai. Petugas rakyat. Petugas rakyat. Oke. Bung Aris, kita sudah lama ya tidak berbincang seperti ini ya. Oh iya, saya tunggu sekali nih Bung Rahman. Karena melihat Bung Rahman di mana-mana keluar di TV, di media-media cetak dan sebagainya. Saya akhirnya nggak tahu Bang, tiba-tiba nyasar di podcastnya ini. Aduh. Podcast Suara NU. Keren banget pokoknya. Iya. Bung Aris, kita pengen nanya-nanya ya. Bung Aris kan sejauh ini yang kita kenal cukup dekat dengan masyarakat. Selain itu juga beberapa kali mendampingi masyarakat terutama yang berhadapan dengan hukum. Dan soal demokrasi juga Bung Aris juga ada pada isu itu. Nah, kita pengen nanya nih soal masyarakat. Ya ngalir aja sih. Bung Aris tuh sebenarnya apa yang melatar belakangi Bung Aris di usia sekarang ini, pemuda produktif tapi juga masih melayani, berjuang bersama rakyat. Yang lain kan saya yakin kan di usia-usia Bung Aris udah banyak yang memilih jadi ini, tapi Bang Aris memilih bersama rakyat nih. Artinya masih sama-sama di. Kenapa Bang Aris? Ya. Ini tentunya geli juga ya kan. Iya. Nah, sebetulnya saya itu pekerja moral. Pekerja moral. Ya, pekerja sosial lah. Pekerja sosial. Pekerja sosial karena belum ada panggilan dari pihak lain. Satu itu. Kedua, sebetulnya ini kan sedang merawat jalan pulang. Jadi saya itu sangat panjang lah kan, dari desa transit di pertengahan kota lalu ke ibu kota. Iya. Kenapa kemudian sampai dengan bertahan? Nunggu pihak lain yang pertama. Nunggu pihak lain. Betul. Untuk memanggil. Yang kedua menyelesaikan studi. Oh iya, betul. Nah memang kan Bang Aris kan di UI ya. Ya. Barusan masuk juga. Iya, Kemarin sempat kuliah di tempat yang lain, tapi udah di ibu kota tapi nggak kuliah di kampus yang ternama. Jadi di masa-masa studi itu kemudian Bang Aris fokus di studinya sambil nemenin masyarakat. Bukan menemani masyarakat, karena sekarang jadi masyarakat. Oh iya. Oke, Bang Aris, mulai rame nih soal pemilu. Anak-anak muda banyak yang disebut-sebut oleh para politisi katanya jadi pemilih yang potensial. Masyarakat juga sekarang sudah cukup banyak yang dimobilisasi, digerakkan. Nah, tapi sebenarnya saya pengen tahu, kalau 2019 kan cukup kental ya. Betul. Polarisasinya. Betul. Bahkan sampai ada yang meninggal. Betul. Sebenarnya respon masyarakat terhadap pemilu ini sebagai, menurut Bung Aris gimana sih? Sederhana. Karena bukan barang yang lama ya. Iya benar-benar. Baru juga kita udah familiar banget lah soal pemilu. Cara pemilu. Tentunya perlu peran penting negara sebetulnya. Kenapa? Artinya apa itu? Artinya pendidikan politik di masyarakat itu minim.
Satu. Kedua, lebih kepada menyasar ke wilayah isu-isu isu pendekatan emosional, bukan menyasar kepada isu-isu kecerdasan dalam tanda kutip pendidikan. Kalau melihat respon masyarakat, saya sebagai masyarakat tentunya ya dengan yang gembira. Nah betul, soal dukung-mendukung, soal saya paslon A, paslon B, paslon C, itu memang sekarang lagi zaman-zamannya ya. Iya. Lagi zaman-zamannya, lagi musim-musimnya. Tentu saya kebetulan selain di PMI, saya kemarin bikin aliansi bareng teman-teman Cipayung lah. Bikin aliansi, kita mendukung. Tapi kan bukan mendukung. Mendukung apa maksudnya? Mendukung damai. Karena politik damai. Betul. Karena mahasiswa masyarakat kebanyakan udah saya dukung paslon A, paslon B. Akhirnya saya berinisiatif dengan teman-teman Cipayung beberapa. Ya udah kita bikin dukung pemilu damai. Karena banyak hari ini mahasiswa saya dukung A, dukung B, terus yang menjaga perdamaiannya siapa? Yang sebelum dan pasca. Karena yang lebih penting itu selesai dari pemilu. Ya kan? Oke, tapi Bung Aris, kalau saya boleh ngasih komentar nih, pemilu sekarang sangat berbeda ya di pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masih muncul isu-isu PKI ya, kemudian soal agama itu cukup banyak. Betul. Sekarang kayaknya masih udah minim ya. Iya, udah mulai dicoba dipancing sebetulnya. Sama beberapa pihak. Tapi tidak laku. Alhamdulillah. Karena tentunya ada Gus Menteri di sini, Gus Iya, artinya Menag cukup berperan di sana. Betul. Dan kemarin juga ada Forum Sekjen. Iya, Cipayung. Ya, ada PMI, ada. Ngapain itu? Lain-lain lah. Melaksanakan kegiatan kayak diskusi publik, namun lebih kepada mengajak mahasiswa itu tetap menjaga nyalanya api perdamaian. Oke, tadi Bung Aris nyentil soal pendidikan politik. Nah, kita memang harus disadari pendidikan politik kita masih rendah ya, Bung Aris ya. Makanya kayaknya kalau ngomongin partai politik di tengah-tengah masyarakat kayaknya agak males gitu kalau ngomongin partai. Kalau Bung Aris sendiri gimana seharusnya partai politik mengisi ruang-ruang demokrasi ini? Justru kalau aku melihat hari ini nggak alergi dari. Oke. Aku ada sebagai anak muda ya nggak alergi. Tapi kenapa yang menjadi soal orang tidak memberikan antipati terhadap partai politik? Sebetulnya zaman sekarang malah terbalik ya. Iya. Karena mungkin didorong juga ya. Karena yang pertama isu agama itu udah nggak laku. Isu ras dan lain sebagainya udah nggak laku. Udah jarang. Jadi menyasar lebih kepada individual atau pendekatan emosional itu nggak dimainkan. Oh iya, berarti artinya citra partai di situ nggak terlalu sejelek di zaman pemilu sebelumnya. Ya tentunya kan memang setiap tahun kan ada perbaikan. Sekarang misalnya di beberapa partai ada umur 30 udah jadi pimpinan partai. Itu mungkin karena aku punya quotes ya. Iya. Orang tua bicara sejarah, anak muda menunjukkan arah. Orang tua bicara sejarah, anak muda menunjukkan arah. Artinya apa itu? Jadi ada perpindahan estafet antar tua dan muda. Gitu. Oke. Nah, tadi juga Bang Aris bilang soal pemilu ini lebarannya masyarakat, lebarannya rakyat. Ya mungkin bisa digambarkan, bisa dideskripsikan. Maksudnya apa itu? Oh iya, sangat lebarannya rakyat. Karena di situ penentuan suara kepada salah satu, misalkan presiden, itu langsung. Tidak mewakili atau terwakilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak dong pasti bagi-bagi sembako ya kan. Datang ke rumah warga, datang bawa dengan alasan apapun. Nah, itu kan bagian dari lebarannya rakyat. Iya, benar-benar. Yang langsung gitu. Iya. Ya, maksud Bang Aris, kita harus menikmati
rangkaian agenda pemilu 2024 ini ya, karena pesta rakyat gitu ya. Iya, apalagi kita tentu dengan damai gitu ya. Betul, dengan damai. Karena banyak, aku bilang di awal tadi ya, banyak yang berpikir dukung A, dukung B. Oh, akhirnya aku berpikir berinisiasi lah ke teman-temannya, udah kita ngadain politik ring gembira dan damai. Bukan quotes ke salah satu paslon ya, karena banyak yang ada yang tuanku rakyat, ada yang gemoy, ada yang perubahan. Enggak, kita semuanya kita dukung, tapi kan hak pilih kita ada di ketika di TPS. Nah, oke. Tapi iya benar-benar Bang Aris, memang makanya saya telisik di tadi, harusnya partai politik bukan kedekatan emosional, tapi kepada kecerdasan, kemampuan berpikir. Gitu. Biar mereka terus merajut dan menemani masyarakat yang memang membutuhkan pendampingan ya. Betul. Oke, Bung Aris, tapi Anda sebagai anak muda ya, anak muda sekarang sedang digalakan untuk ikut terlibat di dalam pemilu. Sebagai anak muda sendiri, apa tanggapan Anda soal ini? Tentunya saya sangat riang gembira dan sangat senang ya. Anak muda dilibatkan. Tentunya ini kan perpindahan quote saya tadi. Yang tua bicara sejarah, yang muda menunjukkan arah. Artinya perpindahan estafet ini harus disambut agar kemudian selaras. Nah, banyak negara gagal itu anak mudanya tidak terlibat. Kenapa? Ada bahasa berikan aku 10 katanya. Pemuda, maka aku guncang dunia. Berikan aku 100 orang tua, aku kan guncang Semeru. Nah, sebaliknya lah begitu. Jadi kalau yang tua-tua itu Semeru aja. Kalau yang muda itu dunia, Bos. Gitu. Anak muda itu punya peranan penting lah ya. Betul. Di pemilu 2024 ini. Bung Aris, bicara anak muda, pemilu 2024, kita tentu tidak lepas dari bicara demokrasi kita. Demokrasi Indonesia kan dinilai oleh orang-orang luar, demokrasinya punya kekhususan karena di sana menggunakan demokrasi Pancasila. Kalau Bung Aris sendiri memotret demokrasi kita itu seperti apa? Tentunya perbaikan-perbaikan lah ya, antar demokrasi 1945 sampai dengan demokrasi yang sekarang. Kalau dulu presidennya ditunjuk sama MPR, kalau sekarang ditunjuk oleh rakyat tersendiri. Sedang kan waktu itu pernah ada wacana kalau akan diulang. Nah, sebetulnya nggak usah berlarut-larut, tetap aja kayak gini. Nah, kalau penilaian saya melihat demokrasi yang sekarang itu lebih efektif. Lebih efektif. Tapi ada tapinya. Jangan menggunakan politik identitas. Kenapa? Itu sangat rentan memporak-porandakan negara. Nah, disitulah hadir Armada. Aliansi rakyat mahasiswa anak daerah yang tetap menjaga api kultur dan menyalakan api kedamaian untuk bangsa dan negara. Dengan prinsip-prinsip kultur daerah. Tentunya kultur daerah masing-masing. Oke, berarti menurut Bang Aris memang di pemilu, di demokrasi saat ini jangan ada lagi isu-isu soal agama, ras, suku, golongan yang mungkin bisa memperpecah gitu Bang Aris ya. Iya. Karena Indonesia sudah negara maju. Tidak lagi membahas politik identitas. Nah, itu kuno itu mungkin di 2019 lah ya, masih asing kan. Sekarang itu lebih ke kolaborasi. Politik identitas sudah kuno ya Bang Aris. Terus kolaborasi, terus kalau menurut saya melihat hari ini sangat mudah untuk menyuarakan sesuatu, tinggal ketik handphone, terbangkan. Iya. Media sosial. Media semuanya. Bahkan kita sedang begini udah bisa menyapa sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Bang Aris, tapi lebih dari itu, apa menurut Bang Aris yang mesti dikedepankan di pemilu sekarang agar pemilu kita berkualitas? Kepada etika lah ya. Etika demokrasi maksudnya. Etika demokrasi. Dan tidak menyerang saling serang paslon. Agar kemudian ini menjadi contoh. Sebetulnya ini percobaan.
Iya, artinya perangnya perang gagasan begitu maksudnya. Betul, lebih kepada perang gagasan. Yang saya sampaikan tadi soal apa? Lebih cenderung masyarakat itu disajikan isu-isu pendekatan emosional. Nah, kedepannya harapannya lebih ke apa namanya? Ke potensi pemuda. Jadi ya aku melihat ya waktu beberapa tahun yang lalu itu misalkan ketika kita ucap takbir ya kan itu udah otomatis tuh itu radikal dan sebagainya. Nah, alhamdulillah dengan dilaksanakan satu abad NU kemarin, jutaan umat NU ya kan yang hadir ya menyuarakan Allahu Akbar juga. Artinya bukan barang yang langka lagi. Tentunya sudah dijawab oleh PBNU pada saat itu agar tidak menggunakan politik agama, politik identitas dan politik lain sebagainya. Jadi takbir itu tidak dilarang, cuma jangan disalahgunakan. Betul. Oke, Bung Aris, sebelum kita masuk ke penutup, mungkin saya akan bertanya soal tantangan demokrasi kita itu sebenarnya apa, Bang Aris? Yang mungkin juga harus diperhatikan oleh kita sebagai anak-anak muda. Sebenarnya kesadaran bahwa berpartisipasi adalah upaya berkontribusi kepada negara. Banyak yang terjebak oleh politik praktis dengan upaya-upaya politik uang, sebagainya. Kan di beberapa percakapan saya tadi saya sampaikan bahwasannya jangan lebih kepada emosional. Nah, rangkaian emosional tersebut itu masuk di wilayah politik uang. Jadi mentang-mentang aku kenal Hadori, aku milih Hadori. Bukan, tapi lebih kepada gagasan visi misi orang tersebut. Tidak menyampingkan ya, karena seperti masyarakat kota dan masyarakat desa saling berhubungan erat. Nah, di tantangan kita ke depan itu adalah siapa dan sebagai apa. Bang Aris. Oke. Nah, sebagai anak muda apa nih harapan ke depan untuk bangsa Indonesia agar maju dan masyarakatnya juga sejahtera dan tentu kerukunan kita biar lebih tebal lagi sehingga masyarakat bisa hidup tenang, bisa hidup nyaman dan pastinya kita tetap bersama dalam lingkup NKRI. Tentunya yang pertama jangan baper, tapi berperan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang di awal di tengah percakapan tadi, apa yang saya sampaikan, jangan aku, kamu, karena berdekatan, lalu aku dukung kamu. Nah, itu sudah tidak efektif harapannya ya. Itu yang kedua, yang sangat vulgarnya lebih kepada gagasan, politik gagasan, visi misi. Karena untuk melaksanakan suatu organisasi misalkan dia harus punya peta, ya kan, role. Misalkan dia punya, saya pengen jualan ini ketika jualan sepeda ketika saya terpilih. Bukan lebih kepada janji-janji yang apa namanya, yang ngawur gitu. Lebih kepada cara pandang inilah, kecerdasan lah. Bukan memihak karena aku sama kamu kenal maka kita akan menjadi kita, bukan. Itu udah nggak asik lagi di era modern anak-anak muda ke depan, apalagi di 2024 ya. Katanya isu anak muda itu menjadi dominan, padahal enggak juga. Kita jangan pede juga sebagai anak muda. Karena itu tadi, yang tua bicara sejarah, yang muda menunjukkan arah. Oke. Siap, terima kasih Bung Aris sudah hadir di Suara NU. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Ya tentunya sebetulnya asik. Jangan lupa subscribe juga akun IG saya ya. Oh iya. Jangan ketinggalan Aristama 18. Oh iya. Kalau teman-teman Suara NU sudah mendunia, saya pastikan Aristama 18 juga akan mendunia juga. Iya. Oke. Terima kasih Bung Aris dan pemirsa, demikian perbincangan kami. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.